Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Saputra dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 2. Di sini saya akan buat video sosial eksperimen tentang pengetahuan fikih muamalah. Tugas ini untuk melengkapi tugas UAS yang diberikan oleh dosen Ibu Fitri Faizah. Ya, langsung saja untuk tempatnya nanti saya akan mengunjungi halaman Masjid Besar Agung Sukamara. Dan langsung saja saya akan ke sana. Baiklah, saya sudah sampai di Masjid Agung Besar Sukamara. Langsung saja saya akan mencari seseorang yang akan saya wawancari nantinya. Baiklah, langsung saja. Kak, bisa minta waktu sebentar, Kak? Ya. Ya. Dengan kakak siapa? Direkam. Ya, direkam. Angga. Dengan siapa, Kak, namanya? Dio, Kak. Oke, Dio. Dengan siapa, Kak, namanya? Muhammad Ridho, Kak. Boleh saya beri pertanyaan, Kak? Boleh. Jadi seperti kuis berbentuk pilihan ganda tentang pengetahuan fikih muamalah. Nanti akan saya bacakan pertanyaan beserta ABCD-nya dan kakak nanti hanya memilih jawaban mana yang menurut kakak benar. Oke. Baik, langsung saja. Nomor pertama. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudarobah, B. Syurkah, C. Mujaroah, D. Murabahah. D. Murabaha. C. Mujaroah. Oke. Aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukubah. Muamalah. B berarti. Yang fikih muamalah yang mana? Yang B. 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 Oke. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang dijadiin indah tuh mungkin. Yang C berarti. C. Oke. D mungkin. D. B. Oke. B. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltijam, D. Wan prestasi. B. Akad. Oke, akad. Iltijam. Tampak Islami. C. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali goror, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kumudaratan. D. Kumudaratan. Oke. Kemudaratan. D berarti ya. D. Oke. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. Yang apa, Kak? Nama lain dari jual beli. Nama Al-Bai apa? Al-bai. Al-Bai. Ada apa? At-tabaru. Atau ini tuh. A kah? Oke. C. Oke. C. Berikut jual beli yang dilarang, batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau lisan atau isyarat. Siap. Jual beli orang buta berarti ya. C. Jual beli dengan orang buta. Oke. Beli orang kita. Jual beli orang buta, C berarti. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ruyah. Syarat. Khiyar syarat. Oke. Khiyar majelis. B berarti lah. B. Nah, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. C. Gandum. C. Gandum. C gandum. C. Gandum. Oke.
riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000, lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan sebesar 150.000. Disebut dengan riba. A. Riba padel, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, D. Riba qard. Riba cut. Riba qard. D berarti. Riba qard. B. B. Riba jahiliyah. Oke. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Albai, C. Ijarah, D. Qard. Ijarah. Ijarah. Oke. C berarti. C. C. Ijarah berarti. Ijarah. Oke. Menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Albai, D. Ijarah. C. Albai. Oke. Ijarah. Dia berarti. Oke. Thanks kakak. Oke. Thanks kak. Oke. Ya, masuk ke jawaban versi saya. Yang pertama, berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali. Ya, jawaban yang benar adalah D. Karena murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Jadi intinya murabahah bukanlah akad, karena ada kata kecuali di soal tersebut. Lanjut nomor berikutnya. Aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari B. Fikih muamalah, karena itulah pengertiannya. Lanjut, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah, jawaban yang benar adalah D. Pada pilihan A dan C, dimaksudkan bahwa harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menggunakannya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Sedangkan pada pilihan B, dimaksudkan bahwa harta sebagai ujian keimanan. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itulah hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi jawaban D lah yang paling benar, karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lanjut, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari, jawaban yang benar adalah B. Akad. Yang dimana akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Sedangkan pada pilihan A, kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pada pilihan C, iltijam adalah penggunaan lafaz suatu dalil untuk konsekuensi maknanya atau di luar makna tersebut.
atau yang menyempurnakan maknanya atau yang menjadi syarat-syaratnya. Pada pilihan D, non-prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jadi pada pilihan A dan B memiliki kemiripan, tapi untuk jawaban yang benarnya adalah B, akad. Soal berikutnya, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini, kecuali. Jawaban yang benar adalah C. Karena ada kata kecuali, maka jawaban yang benar adalah C. Lanjut, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah, jawaban yang benar adalah A. Karena ada kata bukan, maka jawaban yang benar adalah A, yang dimana at-tabaru itu adalah akad, atau lebih jelasnya akad tabaru, yaitu derma atau sumbangan. Kontrak atau akad ini bertujuan untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas saling membantu satu dengan yang lain dengan sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Lanjut, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Karena ada kata kecuali, maka yang benar D, di mana tidak diperselisihkan oleh para ulama. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, diantaranya yang pertama dengan cara tulisan. Misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan, maka ijab qabul dengan cara tulisan atau kitbah. Yang kedua dengan cara isyarat. Bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat, sehingga muncullah kaidah isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah. Lanjut, khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut. Jawaban yang benar adalah B. Karena khiyar majelis atau hak pilih di lokasi jual beli merupakan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli tersebut. Lanjut, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali. Jawaban yang benar adalah D. Karena ada kata kecuali, maka jawaban yang benar adalah D. Mengutip dari ceramah UAS di YouTube yang berjudul Kredit Mobil dan Motor Tanpa Riba. Menurut UAS, mencicil barang atau kendaraan bisa menjadi halal jika akad yang ditempuh yakni antara barang dengan uang. Begitu pula sebaliknya. Sementara yang dikatakan riba atau haram yakni jika melakukan akad antara uang dengan uang. Dia lalu mencontohkan ada satu konsumen meminjam uang dari bank konvensional untuk membeli mobil cash. Lalu setelahnya pihak peminjam mengangsurnya tiap bulan pada bank. Maka oleh UAS itu disebut haram. Sebab transaksinya melibatkan uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Beda halnya jika kendaraan itu dibelikan pihak bank, lalu kita sebagai konsumen menyicilnya tiap bulan, maka hukumnya menjadi halal. Soalnya kita sama saja menebus benda tersebut dengan harga sedikit lebih mahal. Jadi yang boleh itu bukan akad antara uang dan uang, tapi uang dan barang. Pastikan akad itu dengan baik-baik. Kalau uang dengan uang itu riba, ujarnya. Artinya yang diperbolehkan atau dipersilahkan melakukan kredit yakni menghutang benda dan mengangsurnya setiap bulan, bukan menghutang uang dengan bunga untuk kemudian dibelikan kendaraan secara tunai. Sedangkan pada pilihan A, B, dan C merupakan riba fadl. Lanjut, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang sebesar 100.000 lalu diisyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan sebesar 150.000. Disebut dengan riba
Jawaban yang benar adalah D, karena ada penambahan atas pengembalian uang tersebut. Untuk lebih jelasnya, riba qard adalah riba dari akibat praktek utang piutang yang diisyaratkan adanya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Singkatnya, riba ini terjadi apabila pemberi utang mengambil kelebihan dari penerima hutang. Lanjut. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari. Jawaban yang benar adalah A, karena ariyah merupakan meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembaliannya benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Lanjut soal terakhir. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari. Jawaban yang benar D, baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah ini juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan saja apabila ada seekor sapi yang diijarahkan untuk diambil susunya. Hal ini tidak diperbolehkan karena susu dapat menjadi benda yang dapat diperjualbelikan. Lanjut ke analisis. Dari analisis saya terhadap jawaban dari Kadio, Karido, Karangga masih kurang terhadap pengetahuan fikih muamalah, di mana hasil jawaban benar dari Kadio 3, Karido 4, dan Karangga hanya 1, yang dimana ada beberapa soal yang menggunakan kata kecuali dan bukan sehingga tidak fokus dalam menjawabnya. Selain itu, fokus mereka juga terpancing untuk memilih jawaban yang menurut insting mereka karena ada perumpamaan tersendiri dari masing-masing individu. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa wawancara kali ini kurang baik karena hanya sedikit jawaban dari mereka yang benar, di mana sebagai individu kita harus mempelajari apa saja hal-hal yang mengandung keharaman atau ketidakjelasan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti gharar, riba, dan lain-lain. Selain tentang keharaman, fikih muamalah juga menerangkan seputar akad, baik itu jual beli maupun akad kerjasama, dan dimana jika kita melakukan akad tersebut dalam transaksi menjadi aman baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga kita bisa saling membantu satu sama lain, meringankan beban orang dengan melakukan akad kerjasama seperti mudarobah, mujaroah, sirkah, dan lain-lain. Sehingga pengetahuan fikih muamalah penting diterapkan dalam seorang individu dalam kegiatan sosial ekonomi.